membahas tentang Society 5.0 dari awal itu dari 1.0 sampai sekarang 5.0 dengan terdiri dari nama kamu saya itu Sylvia Dewi, saya sendiri dari Indonesia, dan penjelasannya. Di sini saya ingin langsung menjelaskan dari awal latar belakang asal dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, perubahan manusia menjadi suatu niscaya saat ini. Karena revolusi industri 4.0 itu tidak lagi asing dan menjadi perbincangan hangat pada saat ini di kalangan anak muda seperti itu. Misalnya era ini membentuk konektivitas di segala hal, juga diyakini dapat membawa perubahan terhadap perekonomian negara dunia seperti itu, dan mungkin dapat mengubah kualitas hidup manusia secara signifikan. Era revolusi industri ini pertama kali mulai dicetuskan oleh kelompok perwakilan di berbagai bidang asal Jerman pada tahun 2011. Lalu ada suatu acara itu bernama Hannover Trade Fair. Dipaparkan bahwa industri saat ini telah memasuki inovasi baru, di mana proses produksi mulai berubah secara signifikan. Dengan hasil, pemerintah Jerman menganggap serius gagasan ini sebagai sebuah gagasan resmi, sehingga membentuk kelompok khusus dalam misi penerapan industri 4.0 ini. Selain itu, di tahun 2015 juga diperkenalkan kembali dan di-follow up oleh Angela Merkel di acara World Economic Forum atau WEF. Setelah Jerman, Amerika pun ikut menerapkan yang namanya itu Smart Manufacturing Leadership Coalition atau bisa disebut MLC, untuk organisasi nirlaba yang terdiri dari produsen, pemasok, perusahaan, teknologi, lembaga seperti itu. Dan ini tujuannya ini untuk memajukan cara berpikir dari revolusi 4.0, namun dalam sebuah gagasan selalu muncul perdebatan antar pihak satu dengan pihak lain seperti itu. Apakah revolusi industri 4.0 ini hanya perluasan pada revolusi sebelumnya, yaitu revolusi 3.0, atau memang inovasi baru dari industri 3.0? Karena menurut para ahli menemukan perkembangan yang signifikan selain Internet of Things atau IoT, muncul lagi untuk big data, lalu ada percetakan 3D, lalu ada kecerdasan buatan atau bisa disebut dengan Artificial Intelligence atau AI, terkenal pada saat itu. Lalu ada apa lagi, ada kendaraan tanpa pengemudi atau tanpa awas seperti itu. Lalu ada rekayasa genetika, lalu ada robot dan mesin pintar yang sekarang ini mulai dipergunakan untuk mempermudah kehidupan atau seperti kerja seperti itu. Lalu di sisi lain itu di awal Januari 2019 lalu telah beredar gagasan baru yang muncul dari peradaban Jepang, yaitu Society 5.0, disampaikan dalam Forum Ekonomi Dunia 2019 di Davos, Swiss. Gagasan ini muncul atas respon revolusi sebelumnya, yaitu 4.0. Sebagai signifikannya perkembangan teknologi
ini berperan peran masyarakat maksudnya sangat penting untuk menjadi pertimbangan atas terjadinya revolusi industri 4.0 ini. Lalu ada Associate 5.0 ini menawarkan masyarakat yang berpusat pada manusia yang membuat seimbang antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang menghubungkan melalui dunia maya maupun dan dunia nyata seperti itu. Dilansir menurut Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ini menjelaskan dalam WEF atau World Economic Forum di Associate 5.0 itu bukan lagi modal, tetapi data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya, seperti itu, membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang beruntung saat ini. Terus ada layanan kedokteran dan pendidikan, dan tingkat dasar hingga perguruan tinggi akan mencapai desa-desa terpencil sekalipun. Lalu sebenarnya konsep revolusi industri 4.0 hingga 5.0 ini tidak memiliki perbedaan yang jauh seperti itu. Itu revolusi industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, sedangkan 5.0 ini memfokuskan kepada komponen kemanusiaan. Konsep 5.0 ini menjadi inovasi baru dari Associate awal itu yang 1.0 ini sampai Associate 4.0 dalam sejarah peradaban manusia seperti itu. Lalu mulai dari Associate 1.0 manusia masih berada di era berburu dalam mengenal tulisan itu. Itu bisa disebut mungkin zaman purba seperti itu, yang masih berburu menggunakan tombak atau busur seperti itu untuk bertahan hidup. Orang yang hidup pada zaman 1.0 itu. Lalu ada Associate 2.0 adalah pertanian di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Lalu ada Associate 3.0 sudah memiliki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari seperti itu. Contohnya seperti saat ini menggunakan ada orang seperti mesin printing, fotokopi dan sebagainya, akan mempermudah kehidupan manusia pada saatnya. Lalu kita ke Associate 4.0 yang kita alami saat ini, yaitu manusia sudah mengenal komputer dan internet, juga penerapannya di kehidupan. Seperti saat ini 4.0 dapat membantu, benar-benar membantu dalam kehidupan manusia dalam menjalankan segala aktivitas sehari-hari, seperti berbelanja online ataupun berpergian tanpa harus tidak harus menunggu tempat dulu. Kita bisa research tempat sendiri melalui misalkan Google atau aplikasi lainnya seperti Traveloka ataupun yang lain seperti itu. Lalu di Associate 5.0 ini era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sebagai informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Mungkin pada saat ini kalau tidak ada internet mungkin semua bisa serba susah gitu. Karena anak muda atau orang tua sekalipun sudah menggunakan teknologi seperti ini. Atau juga harus mempunyai internet juga kan, sehingga telepon ini bukan dapat meminimalisir adanya kesenjangan dan pada manusia dan masalah ekonomi pada kemudian hari seperti itu.
sudah saya baca tadi, dapat disimpulkan bahwa revolusi 5.0 ini lebih difokuskan pada manusia itu sendiri yang memiliki paradigma secara berpikir yang lebih kritis. Maka rumusan masalah yang dapat diambil dari tulisan ini adalah bagaimanakah kesiapan yang baik untuk kesiapan masyarakat revolusi Society 5.0. Apakah manusia-manusia ini udah siap untuk berhadapan langsung seperti itu? Apakah dapat mengimbangi dengan begitu cepatnya teknologi saat ini ya? Oke, selanjutnya ini saya akan membacakan rumusan masalah apa saja pada makalah hal ini. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam pernyataan ini adalah sebagai berikut. 1. Definisi dari Society 5.0. Definisinya itu apa saja. Lalu kedua ada bagaimana cara kerja dan konsep Society 5.0 ini. Maksudnya cara kerjanya dari 5.0 ini seperti apa, konsepnya seperti apa, apakah mempermudah apa kehidupan manusia, meringankan seperti itu. Lalu yang ketiga ada apa saja kelebihan dan kekurangan dari Society 5.0 ini. Apakah 5.0 ini terdapat kekurangannya seperti itu, apakah banyak kekurangannya nanti ataupun apa saja kah kelebihannya nanti. Mungkin banyak ya, pasti banyak mungkin kelebihannya seperti itu. Lalu yang keempat ada apa teknologi yang akan dibuat di Society 5.0 ini. Apa teknologi yang akan dibuat seperti itu. Lalu kelima, apakah masyarakat dapat mengikuti terus perkembangan teknologi Society 5.0 ini. Apakah masyarakat sudah siap gitu dengan datangnya teknologi di Society 5.0 ini. Apakah mereka sanggup untuk mengimbangi perkembangan zaman yang sangat cepat ini. Apakah masih ada orang yang gaptek atau tidak mengerti sosial media seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya secara terperinci mengenai apa itu 1.0 sampai 5.0 itu sendiri. Mungkin akan dijelaskan secara terperinci oleh teman-teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Silvian Dewi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Pada slide ini terdapat tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan definisi Society 5.0. Yang kedua, agar mengetahui cara kerja dan konsep dari Society 5.0. Yang ketiga, agar mengetahui kelebihan serta kekurangan Society 5.0. Yang keempat, mendeskripsikan teknologi dari Society 5.0. Yang kelima, agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan zaman 5.0. Pada landasan teori, perkembangan peradaban Society 1.0 hingga Society 5.0. Yang pertama ada Society 1.0 atau hunting gathering. Pada masa ini, manusia mulai mampu membuat peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam, yaitu api, untuk memasak dan mengusir predator. Yang kedua ada Society 2.0 atau agrikultura. Di masa ini, manusia mulai menggunakan tanah untuk menumbuhkan makanan dan mendomestikasi hewan liar untuk kepentingan manusia. Inilah yang disebut sebagai revolusi agrikultur. Yang ketiga adalah Society 3.0 atau industrial. Manusia yang tadinya bercocok tanam dan berternak hewan, sekarang bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah.
Kemajuan teknologi dan kemajuan ekonomi sekaligus menjadi faktor besar kesenjangan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Yang keempat ada Society 4.0 atau Information. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, manusia memasuki era di mana aliran informasi dan data begitu cepat. Dan yang terakhir ada Society 5.0 atau New Society. Society 5.0 dapat dikatakan sebagai pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang saat ini dihadapi karena terlalu cepatnya perkembangan teknologi, dan kemudian semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sania. Di sini saya akan melanjutkan video presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Pada slide ini ada perkembangan teknologi. Dalam perkembangan teknologi, kecerdasan buatan atau AI yang digabungkan dengan Internet of Things akan memiliki kemampuan dalam mengelola jutaan data yang disebut dengan Big Data. Dan juga saat ini terus berkembang kecanggihan yang terdapat dari teknologi yang berbasis digital. Dengan adanya konsep ini menjadi sebuah tantangan baru bagi kehidupan manusia, di mana kehidupan manusia akan digantikan oleh teknologi yang semakin berkembang. Maka dengan terus berkembangnya kecanggihan teknologi tersebut, untuk mengendalikan proses disrupsi yang disebabkan adanya tantangan di era revolusi 4.0, maka dengan mengeluarkan konsep Society 5.0, diharapkan dapat untuk menetralkan pengaruh negatif yang sedang terjadi dan menjadikan proses pencegahan atau pengendalian masalah yang nantinya akan ditimbulkan oleh teknologi. Kemudian pada slide selanjutnya di sini ada upaya mengembalikan pusat peradaban. Konsep Society 5.0 merupakan perkembangan konsep dari Society 4.0 atau masyarakat informasi dengan mengakses layanan yang berbasis data di internet. Namun, Society 5.0 sejumlah informasi besar dari sensor di ruang fisik yang terakumulasi dari internet, sehingga peran manusia dalam kegiatan tidak tergantikan oleh teknologi. Di sini terdapat 4 bentuk perubahan dalam perkembangan teknologi konsep Society 5.0, yaitu ada kesehatan, infrastruktur, manajemen yang cerdas, di mana semuanya ini sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.